Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok OPM dari implementasi kelas C. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai apa itu OPM dan beserta rangkaian-rangkaiannya. Untuk anggota kelompok sebagai berikut. Yang mana pertama ada Bobby dengan NRP 50, kemudian Milana 51, kemudian ada Paras NRP 52, kemudian saya Muhammad Abel NRP 53, kemudian ada Mutiara Rifa NRP 54, Kartika Aksa NRP 56, dan Muhammad Ihsan 158. OPM atau operasional amplifier merupakan sebuah komponen elektronika yang tersusun dari resistor, dioda, dan transistor. OPM disusun dalam sebuah rangkaian yang terintegrasi atau yang biasa dikenal dengan integrated circuit atau IC. OPM berfungsi untuk memproporsikan arus ke arah DC maupun arus bolak-balik. Contoh gambarnya sebagai berikut. Kemudian ada fungsi op-amp. Fungsi dari op-amp adalah sebagai pengindra dan penguat sinyal masukan, baik DC ataupun AC. Juga sebagai penguat diferensiasi impedansi masukan tinggi, penguat keluaran impedansi rendah. Op-amp banyak dimanfaatkan dalam peralatan-peralatan elektronik sebagai penguat sensor, mengeraskan suara, buffer sinyal, menguatkan sinyal, dan mengintegrasikan sinyal. Selain itu, digunakan pula dalam peraturan tegangan, filter aktif, instrumentasi, mengubah analog ke digital, dan sebaliknya. Baik, kemudian komparator. Komparator merupakan salah satu konfigurasi op-amp yang berfungsi untuk membandingkan nilai dari kedua masukannya dengan penguatan tegangan open loop op-amp. Komparator tegangan op-amp membandingkan besaran dua input tegangan dan menentukan yang mana yang terbesar dari keduanya. Penguat operasional standar dicirikan oleh gain loop terbuka AO dan bahwa tegangan outputnya berdasarkan rumus bawah ini, Vout sama dengan AO dalam kurung V plus dikurangi V minus, di mana V plus dan V minus tegangan pada terminal membalikan dan membalik. Pembanding tegangan baik menggunakan umpan balik positif atau tidak ada umpan balik sama sekali, atau bisa disebut mode loop terbuka untuk mengalihkan outputnya di antara dua kondisi jenuh. Karena dalam mode loop terbuka, penguat gain tegangan pada dasarnya sama dengan AVO. Next. Nah, jadi di sini ada prinsip kerja dari op-amp. Nah, komparator tegangan op-amp ini kan membandingkan besaran dua input tegangan dan menentukan yang mana yang terbesar dari keduanya. Nah, jadi di op-amp ini ada tegangan keluaran yaitu V plus dan V minus. Nah, jika V plus ini lebih besar dari V minus, maka tegangan keluaran berupa plus VCC atau plus V saturasi. Nah, jika V plus ini lebih kecil dari V minus, maka tegangan keluaran berupa minus VCC atau minus V saturasi. Nah, jika nilai V plus ini sama dengan nilai V minus, maka nilai V minus ini menyesuaikan dengan tipe op-amp yang digunakan, karena secara ideal tegangan keluarannya sebesar 0 volt. Oke, bisa dilanjut dengan teman saya. Baik, selanjutnya itu ada pada praktiknya, di mana Vout itu tidak sama dengan 0 akibat adanya tegangan offset. Dengan kemampuan tersebut, komparator dapat digunakan sebagai pengkondisi sinyal yang umumnya membandingkan sinyal keluaran dari sensor dan tegangan referensi. Tegangan referensi merupakan tegangan yang nilainya tetap. Tegangan referensi dapat diperoleh dengan cara memberikan suplai tegangan DC pada salah satu kaki OP AMP sehingga didapatkan nilai yang tetap. Kemudian untuk mengatur nilai tegangan DC yang diberikan dapat digunakan rangkaian pembagi tegangan. Di sini ada gambar dari
operational amplifier basic, di mana di sini untuk VCC itu yaitu positive power supply, terus pada VEE itu negative power supply, dan untuk V-min itu sebagai inverting input, dan untuk V plus itu non-inverting input. Selanjutnya untuk Vout merupakan outputnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai rangkaian Proteus oleh rekan saya. Jadi saya Yohana dan yang Reni. Di sini saya menjelaskan tentang rangkaian dari Proteus, OPAM, inverting sama non-inverting. Nah, di sini saya menggunakan IC LM741 yang bisa digunakan secara umum ya. Jadi tiap IC itu beda-beda tipenya. Ada yang pinnya berjumlah 11, ada yang pinnya berjumlah 13 atau 14. Sedangkan di sini saya menggunakan LM741 dengan pin yang berjumlah 7. Pada pin keempat digunakan sebagai FEE negatif, sedangkan pin ketujuh digunakan sebagai FCC positif. Kemudian OPAM itu ada inverting sama non-inverting. Nah, bedanya itu cuma ada di input sama outputnya aja. Nah, ketika inverting, ground-nya diletakkan pada inputan positif. Sedangkan pada non-inverting, ground-nya itu diletakkan pada inputan negatif. Nah, sedangkan pada kedua rangkaian mau inverting ataupun non-inverting itu biasanya menggunakan dua hambatan, yaitu R1 sama RF. Nah, besarnya R1 itu harus lebih kecil dibandingkan besarnya RF. Itu berlaku untuk inverting maupun non-inverting. Untuk menampilkan sinyal keluaran pada osiloskop, biasanya disambungkan ke outputan serta ke inputan sinus atau generator sinyalnya agar memunculkan sinyal keluarannya. Kita bisa lihat sinyal keluaran dari inverting sama non-inverting. Saya menggunakan warna yang berbeda. Jadi untuk yang inverting saya menggunakan warna kuning dan biru, sedangkan untuk non-inverting saya menggunakan warna merah dan hijau. Di sini hanya untuk membedakan saja. Bisa dilihat bahwa gelombang dari kedua rangkaian sangat berbeda ya. Ada kalau ini kan benar-benar kayak lancip gitu, sedangkan ini agak lebih landai. Jadi itu aja sih perbedaan dari inverting sama non-inverting. Nah, selain menggunakan IC LM741, kelompok kami juga menggunakan IC LM308 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, ini adalah rangkaian Proteus yang telah kami buat. Kita menggunakan OPAM yang LM308 dengan R1-nya 100 kilo ohm dan R2-nya 100 ohm dan sumber tegangnya adalah 9 volt. Nah, ini adalah rangkaian untuk yang non-inverting. Dan apabila digunakan OPAM, maka didapatkan grafik seperti ini. Nah, grafik ini tuh memiliki fase yang sama antara yang A itu adalah inputnya dan outputnya ini yang bawah nih yang warna biru. Nah, sedangkan untuk yang inverting bentuknya berbeda, yaitu seperti ini. Nah, ini untuk yang rangkaian invertingnya, saya masih menggunakan untuk R2-nya, ini saya tulis RF, lupa saya ganti, dengan 100 kilo ohm, dan R1-nya 10 kilo ohm, dan tegangannya adalah 9 volt. Nah, didapatkan gelombangnya seperti ini. Nah, perbedaannya dari yang rangkaian non-inverting ini, fasanya ini berbeda. Jadi kalau misalkan yang kuning ini dia naik, sedangkan yang biru ini dia turun. Dan kalau misalkan yang kuning ini turun, birunya itu naik. Perbedaannya di situ. Saya menggunakan menggunakan satu OPAM yang sama, yaitu di sini juga LM741. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.